bertasbih dan beristighfar. Karena sesungguhnya kalau mau sesungguhnya kita itu belum layak diberi keagungan seperti itu karena dosa-dosa kita yang banyak. Tetapi Allah memberikan kepada kita, maka yang perlu kita lakukan adalah bertasbih dan beristighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memenangkan itu 1 hari 1 malam Rasulullah tidak terlihat di kota Makkah. Sampai kemudian dicari oleh sahabat-sahabatnya, di mana Rasulullah? Sedangkan kita sedang merayakan kemenangan. Kenapa Rasulullah tidak ada? Ternyata pada saat itu Rasulullah pergi ke makam Baqi. Pergi dekat kuburannya Khadijah, istri dari Rasulullah yang tercinta. Apa yang dilakukan saat itu? Rasulullah menangis di dekat makam Khadijah. Di samping makam Khadijah Rasulullah menangis. Sodakti ya Khadijah, sodakti ya Khadijah, katanya gitu. Engkau benar ya Rasul, ya Khadijah, engkau benar. Kenapa? Karena ketika begitu kerasnya ujian yang didapatkan oleh Rasulullah, bagaimana Bilal dipukul, bagaimana keluarga Sumayyah harus syahid, bagaimana semua umat Islam yang mengaku Rasulullah harus mendapatkan siksaan. Rasulullah hampir tidak kuat pada saat itu, dan Khadijah yang menguatkannya. Wahai Rasulullah, suamiku tercinta, tidak mungkin Allah meninggalkanmu, engkau akan mendapatkan kemenangan. Jadi selalu itu yang dikatakan oleh Khadijah, engkau akan mendapatkan kemenangan ya Rasulullah. Padahal waktu itu masih jauh. Khadijah kita masih di kota Mekah, di mana masih kemiskin, masih ngumpet-ngumpet, tapi Khadijah selalu, engkau akan dapat kemenangan. Dan pada saat itu berapa tahun kemudian Khadijah sudah meninggal dunia, Rasulullah menang. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau benar ya Khadijah, engkau benar, sambil menangis. Ini juga menjadi alasan boleh kita menangis di kuburan, gitu ya. Di kuburan suami kita gitu, tapi tidak meratap, hanya sekedar meneteskan air mata, bukan meratap, mengenang kebaikannya dan mendoakan daripada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ini menjadi alasan atau hadis sebuah kebolehannya kita menangis mengenang suami kita atau istri kita dan orang-orang tercinta. Nah, sekarang bagaimana sih Khadijah itu? Sampai Rasulullah yang saat itu sudah memiliki istri beberapa, meninggalkan kota Mekah dan pergi dan bisa menangis gitu. Ternyata Khadijah itu bukan sekedar istri biasa-biasa saja. Beliau wafa. Wafa itu adalah memberikan seluruhnya, memberikan seluruh apa yang dia miliki untuk Rasulullah gitu. Sampai pada suatu hari ketika Khadijah Aisyah radhiyallahu anha kedatangan tamu gitu. Rasulullah melihat ternyata tamunya itu adalah sepupu daripada Khadijah. Rasulullah begitu sibuk, wahai Aisyah, wahai Khadijah, wahai Aisyah, maaf jadi grogi nih. Wahai Aisyah, tolong sembelihkanlah domba untuk teman-teman untuk sepupu Khadijah ini, katanya. Padahal Khadijah sudah lama meninggal, tapi begitu dimuliakan oleh Rasulullah sehingga Aisyah diperintahkan untuk menyembelih domba untuk menjamu dari sepupunya Khadijah. Dan lain waktu teman-temannya Khadijah datang, begitu pula Rasulullah menjamu dengan begitu baiknya. Sampai akhirnya Aisyah menjadi cemburu. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau masih mengingat orang tua itu, ibu-ibu tua itu, sedangkan Allah telah menggantimu dengan istri yang lebih baik, lebih cantik, lebih muda dan gadis pula. Sampai kayak gitu Aisyah itu cemburunya mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan rasa cemburu. Mengapa engkau masih mengingat perempuan tua itu, sedangkan Allah
kecil-kecil. Enak ya kalau sepaket datangnya ya, sepaket. Jadi kembali lagi tadi, apa jawaban Rasulullah ketika istrinya Aisyah merajuk gitu ya. Kita ingat sesungguhnya Aisyah itu adalah dinikahi oleh Rasulullah di umur 9 tahun, masih gadis dan cantik gitu. Aisyah itu di beberapa hadis dikatakan cantik, sampai dikatakan Humairo, pipinya itu kemerah-merahan gitu, cantik gitu. Terus apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Wahai Aisyah, demi Allah, sampai mengucapkan demi Allah, Allah tidak pernah mengganti istriku yang lebih baik daripada Khadijah. Allah tidak pernah mengganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman pada saat orang mengingkariku. Dia membantuku dengan seluruh harta dan jiwanya. Dan dia mempercayaiku di saat semua orang tidak mempercayaiku. Diam langsung Aisyah. Benar. Karena apa? Betul-betul bagaimana perjuangan Aisyah kepada Rasulullah SAW ini. Kita ingat bagaimana ketika pada suatu hari Rasulullah yang baru saja menikah dengan Khadijah sering sekali meninggalkan Khadijah ini, pergi berkhalwat ya, merenung di Gua Hira gitu. Kalau kita ya, dan pada suatu hari, suatu malam ketika wahyu pertama datang kepada Rasulullah, ada malaikat tiba-tiba datang. Kalau ibu-ibu tahu malaikat itu sebelah sayapnya aja antara timur dan barat, antara ufuk dan timur dan barat, besar sekali. Padahal beliau memiliki 600 sayap. Jadi bagaimana menggigil Rasulullah ketika kedatangan dari malaikat itu yang membawa wahyu pertama, yang disuruh membaca Iqra ma'ana bikari. Aku tidak bisa baca. Iqra ma'ana bikori sampai 3 kali. Akhirnya keluarlah surat ayat tersebut. Kemudian pulang-pulang Rasulullah begitu ketakutan gitu. Begitu ketakutan. Kalau kita mungkin ya sudah berhari-hari nggak pulang, suami nggak pulang, mungkin yang pertama duluan itu mungkin kita mulutnya atau gimana udah malam, tapi ini tidak. Khadijah langsung nggak banyak nanya, melihat Rasulullah menggigil, kemudian zamiluni ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Khadijah tidak banyak bertanya, kemudian diselimuti, ditenangkan. Setelah tenang kemudian Rasulullah bercerita, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah ya. Kemudian Khadijah mengajak kepada pendeta untuk menanyakan ada apa gerangan ini. Dan kemudian tadi pendeta tadi mengatakan bahwa inilah tanda-tanda yang disebut di dalam kitab Injil bahwa akan ada Rasul terakhir, dialah Rasulullah SAW. Nah begitulah bagaimana Khadijah menjadi cinta sejatinya Rasulullah gitu. Sampai ada lagi bahwa Rasulullah tidak memiliki anak selain daripada Khadijah. Tapi ternyata belakangan Rasulullah memiliki anak dari Maria Kiftiyah yang bernama Ibrahim, dan Ibrahim itu juga mati ketika kecil, masih kecil. Jadi anak-anak Rasulullah dari Khadijah adalah Qasim, ada Ruqayyah, ada Zainab, dan ada yang terakhir adalah Fatimah Az-Zahra gitu. Sebenarnya ada 6 tapi saya lupa. Nah, demikianlah Khadijah menjadi cinta sejatinya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah sedetik pun gitu. Bagaimana kita menjadi Khadijah yang dikatakan ketika Khadijah mau meninggal dunia gitu. Ketika Khadijah mau meninggal dunia, tiba-tiba malaikat Jibril datang gitu. Malaikat Jibril datang, Khadijah tidak tahu, bertanya kepada Rasulullah, siapa di luar itu ya suamiku? Terus Rasulullah mengatakan itu Jibril.
Dia membawa salam dari Allah dan juga salam dari malaikat Jibril. Bayangkan, manusia biasa mendapatkan salam dari Allah dan salam dari malaikat Jibril. Dan pada saat itu Rasulullah meneteskan air mata karena tahu waktunya berpisah sudah semakin dekat gitu. Sudah semakin dekat. Udah datang belum ya Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di antara kita. Monggo Ustadz. Sendiri Ustadz. Mas laptop. Ya, nanti perkenalkan dulu ya. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah di hadapan kita semua sudah hadir Ustaz Sofyan dari Bandung. Beliau adalah pendiri kebun Quran. Saya juga tidak tahu bagaimana Quran menjadi kebun atau kebun ada Qurannya. Nanti beliau jelaskan. Yang di belakang mau masuk ke dalam lebih dekat dengan Ustaz, dipersilakan. Ya, bisa dikasih jalan. Nah, minggir ini aja dikasih jalan di tengah nih. Ya, minggir yang sebelah sini ya. Enak di depan karena di depan lebih banyak malaikatnya. Di depan lebih banyak malaikatnya. Silakan. Masih ada waktu. Sudah bisa konekin dulu biar. Alhamdulillah ya. Yang di depan maju ke depan juga boleh, alhamdulillah. Nah, semua akan baik ibu-ibu semua, ini adalah Ustaz Sofyan yang 2 hari ini ada di Yogyakarta berkeliling. Nanti untuk perkenalan silakan Ustaz bawakan sendiri. Yang sebelah dulu Ustaz dipasang dulu. Begini aja. Enggak, ini untuk siaran langsung. Maaf Ustaz. Ini ditempel sini aja, bukan buat. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Al-ayat sadaqallahu azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan di tempat yang insyaallah akan senantiasa mendapatkan naungan rahmat, di tempat yang akan senantiasa Allah akan turunkan sakinah kepada kita, di tempat yang akan senantiasa para malaikat bersama kita, di tempat di mana nama-nama kita akan disebut oleh makhluk Allah yang mulia di sisinya. Bapak Ibu sekalian, kita niatkan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini tidak lain adalah untuk talabul ilmu. Ya. Dan insyaallah saya ingin menyampaikan melalui kajian ini, saya coba ingin sedikit membahas tentang salah satu kemukjizatan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an sebagai syifa atau sebagai obat. Yang saat ini mungkin banyak dari kita yang ternyata belum mengenal tentang Al-Quran itu sendiri, ternyata bisa kita pakai, bisa kita gunakan, dan kita bisa buktikan kemukjizatannya, yaitu sebagai syifa, sebagai obat. Ya. Perkenalkan, nama saya Sofyan, datang dari Bandung, Pak. Saya bukan orang Jogja. Ya. Saya orang Sunda dari Jawa Barat. Kebetulan hampir setiap bulan saya bolak-balik Bandung, Jogja. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 1 tahun saya, Pak. Terakhir itu saya ke sini sekitar bulan Maret. Jadi sudah mau hampir 1 tahun. Iya. Tidak lain ada 2 program yang ingin kemudian kami sampaikan dari Kebun Quran. Jadi nanya nih banyak pertanyaan, Kebun Quran itu apa? Ya. Nah, sebetulnya Kebun Quran itu terinspirasi dari Al-Quran itu sendiri awalnya.
Ya, kenapa? Ternyata ketika saya coba mengkaji di dalam Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tanaman-tanaman di dalamnya. Ya, nah tanaman-tanaman ini ternyata memiliki banyak manfaat untuk manusia, dan nanti insya Allah akan kita sampaikan. Ya, karena banyak dari kita yang ternyata belum bisa dan belum mengenal, belum mengetahui tentang manfaat dari tanaman-tanaman tersebut. Atau mungkin bisa jadi ibu-ibu belum kenal bahwa ada tanaman yang namanya ini. Padahal ketika ibu baca Quran sering nemu ayatnya, tapi tidak tahu pohonnya kayak gimana, bentuknya seperti apa. Atau bisa jadi ibu tahu Pak tanaman ini ternyata ada di dalam Quran. Nah ini nanti kita akan bahas. Yang kedua, kami ke Jogja itu tidak lain adalah dalam satu program yang saya sebut sebagai program tebar wakaf 1 juta pohon bidara untuk masjid di Nusantara. Bapak Ibu kenal pohon bidara? Ada yang sudah tahu? Buat apa, Bu? Buat ngusir jin. Nah. Taunya pohon bidara buat ngusir jin. Nanti saya jelaskan. Ternyata ada sunah-sunah dari pohon bidara yang hari ini kita tidak tahu, Pak. Makanya saya bikin program tebar wakaf 1 juta pohon bidara. Dan insya Allah nanti di sesi akhir saya sudah bawa pohon bidaranya langsung dari Bandung, saya bawa untuk diwakafkan di Masjid Nurul Huda. Nanti di sesi akhir mohon nanti diserah terimakan kepada takmir untuk kita wakafkan dan untuk ditanam di sini. Seperti apa dan bagaimana sunnahnya nanti insya Allah akan saya jelaskan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya ingin membahas berkaitan dengan fungsi dari Al-Quran itu sendiri sebagai obat, saya ingin sedikit sampaikan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu ternyata memiliki tujuan. Nanti kita bisa buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan kepada kita tentang tujuan dari Allah turunkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Baqarah 185, nanti silakan bisa ibu cek, bisa ibu buka. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita berkaitan tentang tujuan Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi ayat 185 ini sebetulnya kelanjutan dari perintah saum 183 tentang perintah kewajiban saum Ramadan. Masih berlanjut, makanya disebutkan syahrul Ramadan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan 3 tujuan Allah turunkan Al-Quran. Yang pertama kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ini yang pertama. Jadi Allah turunkan Al-Quran tidak lain tujuan utamanya adalah sebagai hudal linnas. Apa hudal linnas? Petunjuk. Bagi siapa? Kita manusia. Hudal linnas kata Allah. Ya. Petunjuk bagi kita manusia. Makanya Bapak Ibu kalau kita buka Quran, ternyata Allah punya tujuan menciptakan kita manusia. Kita buka Quran ada 2 tujuan setidaknya Allah ciptakan kita. Tujuan pertama disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah 30. Apa tujuannya? Tujuan dari Allah menciptakan kita manusia adalah sebagai khalifatul fil ard. Khalifah, pemimpin untuk ngurus urusan dunia. 1. Yang kedua, kita akan temukan tujuan dari penciptaan manusia dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Makanya dari 2 penciptaan manusia, satu sebagai khalifah pemimpin untuk mengurus urusan dunia, yang kedua sebagai ibadah, abid, sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk bagaimana manusia agar bisa sesuai dengan fungsi penciptaannya, satu sebagai khalifah, yang kedua sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah, maka kemudian dibutuhkan sebuah seperangkat atau aturan.
Makanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu tidak lain adalah untuk mengatur bagaimana manusia mengurus urusan dunia yang kita tinggali saat ini, dan mengatur bagaimana kemudian hubungan kita dengan Allah diatur dalam tata cara ibadah yang benar. Maka aturan itu bernama Al-Quran, yang kita baca, yang kita kaji. Bapak, mohon maaf, mohon izin, tadi saya pas baru masuk itu ada tim AM Iqra ya. Wah, itu saya waktu kecil ngajinya Iqra, Pak. Makanya legend saya sedikit kabar tentang ini. Itu Ustadz katanya deket AMM. Masya Allah, kesampaian Pak. Saya 37 tahun usianya, waktu kecil ngajinya itu. Alhamdulillah ketemu dengan tempatnya. Ya. Nah, dari kecil kita baca Quran. Nah, Quran itulah sesungguhnya fungsinya Allah turunkan sebagaimana penciptaan manusia. Satu sebagai untuk mengatur urusan dunia ini, karena kita sebagai khalifah itu dibutuhkan seperangkat aturan, dan itulah Al-Quran. Yang kedua, mengatur bagaimana tata cara beribadah kepada Allah yang seharusnya itu diatur dalam Al-Quran. Ini yang pertama, tujuan dari Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, tujuan dari Allah turunkan Al-Quran yang kedua adalah sebagai wabainatim minal huda. Apa itu? Menjelaskan apa yang dimaksud dengan huda tadi, petunjuk. Wabainat. Makanya kalau kita buka Quran, Bapak Ibu sekalian, boleh saya nanya Ibu ngetes tentang Qurannya Ibu? Boleh? Boleh ya? Kan namanya juga ngaji belajar. Bu, Al-Quran ada berapa juz? Berapa? 30. Sepakat semuanya? Sudah pernah ngitung? Nah, piye? Sepakat ya? Baik, ada 30 juz. Ada berapa surat di dalamnya? Nggih? 114 surat. Betul? Pernah dihitung? Belum. Kata siapa 114? Itu ada. Oke, sepakat semuanya 114 surat. Ada berapa ayat? 6.600. Pertanyaan saya balikin lagi ya. Saya balikan pertanyaan Ibu. Pernah dihitung jumlah ayatnya betul nggak 6.666 ayat, Pak? Coba sekarang kita mau hitung. Biarin waktunya habis ngitung ayat Quran ya. Ibu tahu tidak? Jumlah ayat Quran saat ini bukan 6.666 ayat. Coba Ibu hitung. Tapi pernyataan itu tidak salah, Pak. Betul, 6.666 ayat itu disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Sekarang kita sedikit flashback tentang sejarah Al-Quran. Ya. Kapan Al-Quran dimushafkan, Bapak Ibu sekalian? Pada zaman khalifah siapa? Utsman bin Affan. Ya. Padahal ide untuk mengumpulkan Al-Quran sudah ada sejak sejak Rasulullah wafat. Itu mulai daripada masa Abu Bakar. Itu sudah ada ide, cuman belum kesampaian. Kenapa kemudian ada usulan untuk dikumpulkan Al-Quran? Karena banyak sahabat yang meninggal syahid ketika jihad perang. Ada kekhawatiran kalau kemudian Al-Quran itu hilang. Maka diketuai oleh salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah dulu. Beliaulah yang coba mengumpulkan dari Al-Quran itu sendiri dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar meninggal, digantikan dengan Umar bin Khattab. Pada masa Umar pun juga belum kesampaian Al-Quran sampai dimushafkan, dibukukan. Baru pada khalifah ketiga Utsman bin Affan, Al-Quran dimushafkan, dikumpulkan. Maka Al-Quran yang ibu-ibu pegang sekalian, yang kita baca, yang ada di almari-almari kita, di masjid-masjid kita, nah ini Al-Quran ini, itu disebut dengan mushaf Utsmani. Ya. Nah, sahabat pada saat itu sebelum Al-Quran dimushafkan, itu berbeda pendapat tentang jumlah ayatnya. Karena pada saat itu Al-Quran dihafal, dan susunannya ketika Al-Quran diturunkan tidak beraturan. Coba Bu, surat pertama yang diturunkan, wahyu pertama surat apa? Al-Alaq. Ayat berapa? 1-5 kan? Sekarang surat Al-Alaq ada berapa ayat? Tuh kan, Anas berapa ayat?
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dah. Harusnya langsung, Bu. Karena biasa kita baca Quran tidak pernah memperhatikan jumlah ayat. Maka kalau ditanya berapa Anas? Sebentar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru 6. Kayak anak PAUD, Bu. Coba biasakan nanti ketika kita baca Quran, tadarus Quran, ingetin jumlah ayatnya ada berapa dari setiap surat yang kita baca. Ya. Nah, ketika baru Utsman bin Affan lah kemudian Al-Quran itu dimushafkan. Ya. Jadi Al-Quran yang sekarang kita baca saat ini, nanti boleh dicatat, itu jumlahnya bukan lagi 6.666 ayat. Berapa? Oke. 6.236 ayat. Nanti silakan Bapak Ibu buka, hitung jumlah ayatnya, ya. Berapa totalnya? Kenapa jadi berubah kok dari 6666 ke 6236? Jauh ya kurangnya. Karena ada ayat-ayat yang dinasah dan dimansuh. Maka ketika Utsman bin Affan, ini dalam sebuah kitab disebutkan, dalam kitab Ulumul Quran, ya, Utsman bin Affan itu, Ibu, ketika beliau menyusun kembali Al-Quran, jadi pertama dikumpulkan dalam bentuk teri yang terpisah-pisah, ada yang dari pelapah kurma, ada yang dari tulang-tulang unta dikumpulkan, sampai kemudian dihadirkan para sahabat yang pernah menghafal Quran ketika wahyu turun. Itu kan bermacam-macam, ya. Maka dalam sebuah riwayat sampai disebutkan begini, Utsman bin Affan itu ketika menyusun kembali Al-Quran, kepalanya itu matanya melihat ke langit, seolah-olah Utsman sedang didikte. Utsman seolah-olah sedang melihat ayat-ayatnya, tangannya nulis. Dalam sebuah riwayat disebutkan begitu. Kan dulu ayat Al-Quran itu turunnya bermacam-macam, betul? Tidak beraturan ayatnya. Maka kemudian jadilah mushaf yang sekarang. Diawali surat yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima, yang keenam, ayo. Yang ke 114 Anas, taunya begitu dulu belakangan. Ya. Nah, maka jadilah kemudian Al-Quran yang seperti sekarang kita baca. Diawali dengan Al-Fatihah, ya, lanjut dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah juga kan turunnya berangsur-angsur, Bu. Berapa ayat Al-Baqarah? 286 ayat. Maka jadilah Al-Quran yang seperti saat ini kita baca, tersusun. Jadi Utsman itu melihat ke atas, ke langit, seolah-olah seperti di situ ada layar TV kalau sekarang, ya, sedang menyalin. Nah, pada saat itu Al-Quran ditulis belum ada sakalnya, Pak. Belum ada titiknya, belum ada tanda bacanya, belum ada tasydidnya, belum ada kasrah domahnya, belum. Masih flat dulu, masih rata. Barulah kemudian para ulama membuat tanda-tanda itu untuk memudahkan bacaan. Maka dikenallah dalam ilmu Quran ada riwayat Imam Hafiz, salah satunya yang seperti kita baca hari ini. Ada riwayat-riwayat ulama ahlul Quran yang kemudian memudahkan untuk kita membaca Quran. Itu disepakati oleh para ulama. Sampai saat ini, oh, alif itu lurus, ba itu ada titik di bawahnya. Dulu nggak ada ba titik di bawah. Nah, sekarang kita sudah mengenal dari Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, Al-Quran yang Allah turunkan 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, isi di dalamnya semua mengatur urusan manusia. Kan tadi tujuan manusia itu sebagai khalifah dan sebagai hamba. Maka kalau kita buka Quran, itu semua diatur. Ibu, ibadah, sholat diatur nggak dalam Quran? Aqimus shalah. Perintahnya diatur. Detailnya nanti di hadis. Al-Quran mengatur perintah zakat, wa ita'iz zakah, diatur, ada. Ibadah semua kan? Mengatur haji, ada perintahnya? Ada. Sedekah, zakat diatur? Ada. Semua perintah di dalam Al-Quran ada. Nah, mengatur urusan manusia karena mengurus urusan dunia, Quran ngatur nggak? Oh, ngatur. Bertetangga, muamalah diatur nggak? Bermasyarakat diatur dalam Quran, Pak? Diatur. Ngurusin alam ini diatur nggak? Diatur.
Karena memang fungsi manusia yang kedua adalah ngurusin khalifah, pemimpin untuk ngurus urusan dunia. Maka aturan itu terangkum di dalam Quran. Jadi kalau kita buka Quran, sesungguhnya solusinya semua jawaban manusia ada di dalamnya. Maka perlu kita belajar untuk mengkajinya. Dan yang ketiga, tujuan dari Allah turunkan Al-Quran tidak lain sebagai apa? Sebagai apa? Furqan. Apa furqan? Pembeda bainal haq wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran ya. Nah, salah satu perintah Al-Quran di dalamnya, salah satu solusi di dalam kehidupan manusia adalah bicara tentang penyakit dan obat. Kan tadi Al-Quran itu jawaban solusi. Maka kemudian di dalam Al-Quran kita akan menemukan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah atau tentang solusi dari penyakit. Bu, penyakit masalah manusia bukan? Kalau ibu sakit kira-kira jadi masalah nggak? Jawabannya ada nggak? Ada. Kita akan temukan di dalam Al-Quran. Silahkan buka nanti Quran surat Al-Isra ayat 82. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang salah satu mukjizat Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa'. Apa-apa yang menjadi syifa. Apa syifa? Obat. Wa rahmah. Al-Quran juga Allah turunkan tidak lain sebagai rahmat. Tetapi di dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita, kalau ingin Al-Quran itu bisa menjadi syifa, menjadi obat, bisa memberikan rahmat untuk kita manusia, satu syarat Allah apa kepada kita? Lil mu'minin. Nanti buka ayatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan bisa menjadikan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maka ya, berkaitan dengan Al-Quran akan bisa menjadi syifa dan bisa memberikan rahmat, maka imani dulu Quran ya. Di dalam ayat yang lain, Fusilat 44, nanti buka ayatnya, Allah menjelaskan kepada kita. Kata Allah begini, Qul, katakan, Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk, wa syifa, dan juga obat. Allah sudah jelaskan. Tetapi balik lagi kepada iman dulu, harus orang yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu, katakanlah bahwasanya Al-Quran lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, dia adalah petunjuk, wa syifa, dan juga obat. Makanya Allah tegaskan kepada kita, kalau ingin Quran itu bisa menjadi syifa dan juga bisa menjadi obat, syaratnya iman. Syaratnya iman. Lantas iman kepada Quran apa saja sih Bapak Ibu sekalian? Apa saja hak yang harus kita penuhi terhadap Quran? Satu, membacanya. Sudah belum setiap hari kita membaca Quran? Sudah. Berapa surat, berapa ayat yang dibaca, Bu? Jadi, lo pernah senyum? Sudah belum? Karena membaca Quran adalah hak yang harus kita penuhi dan konsekuensi iman kita kepada Quran. Satu. Yang kedua, memahami maknanya. Sudah belum? Ini sedang belajar nih. Oke. Yang ketiga, mengamalkan isinya. Sudah belum? Sudah, Bu. Tadi Ibu sholat asar nggak? Perintah Quran bukan? Oke. Ibu duduk di sini ngaji kita di masjid, perintah Quran bukan? Perintah untuk berilmu. Ibu ini menutup aurat, perintah Quran bukan? Iya. Berarti sedang ngamalin Quran. Walaupun baru sebagian kecil. Ada yang sudah haji dan umroh? Perintah Quran? Oke. Yang sudah berangkat, alhamdulillah, sudah menjalankan salah satu perintah Al-Quran. 3, mengamalkan. 4, apa yang harus kita penuhi hak kita terhadap Quran? Yang keempat,
menghafalkan. Ibu seumur hidup berapa surat yang sudah dihafalin, Bu? Al-Fatihah. Lalu kalau sholat ibu baca apa tuh? Anas, Kulhu, apa lagi? Ya Allah, masa seumur hidup masa aja baca itu juga, Bu, bolak-balik. Makanya Nabi memberikan kabar gembira kepada kita, ibu nanti di akhirat posisi kita itu ada di surat yang kita baca. Jadi kalau ibu cuma bisa ngapalin 3 surat, ya di situ posisi ibu, jangan minta lebih. Tangganya cuma di 3 tuh. Kan surat itu ada berapa? Al-Quran itu 114 tadi kan disebutin. Berarti kalau ibu pengen dapat kemuliaan, dimudahkan jalannya menuju surga, ibu harus ada level di 114 surat. Di situ posisi kita nanti di akhirat. Ya Ustadz, kami sudah sepuh, sudah tua, jangankan ngapalin Quran, mikirin hutang aja pusing, bikin rumah tangga aja jelimet, apalagi disuruh ngapalin. Oke, nggak masalah. Allah kasih keutamaan yang lain. Apa? Ibu, walaupun kita mungkin sulit untuk menghafal Quran karena punya banyak kendala, maka jadikan anak cucu ibu para penghafal Quran. Kenapa? Nih, ini Nabi pernah berpesan kepada kita. Ibu tahu tidak? Nanti di akhirat itu para penghafal Quran akan bisa memberikan syafaat kepada para ahlinya. Kalau ibu neneknya, cucu ibu diarahkan untuk menjadi penghafal Quran, nanti di akhirat ibu nenek kakeknya kebagian karena ahlinya. Ayah ibunya kebagian enggak? Kebagian. Adik kakaknya kebagian tidak? Kebagian. Maka hari ini ibu-ibu harus punya mimpi kelak nanti anak kita, cucu-cucu kita harus jadi penghafal Quran. Kita yang mendorong agar kita kebagian amalnya karena kita nanti ahlinya salah satunya. Makanya Bu, anak-anak kita masukkan ke sekolah-sekolah Islam, masukkan ke sekolah-sekolah yang menghafal Quran, ada kurikulum di dalamnya. Agar apa? Mereka jadi penghafal Quran. Anak-anak kita investasi buat kita. Ketika nanti tidak ada naungan, tidak lagi pertolongan kecuali pertolongan Al-Quran, maka jadikan anak kita para penghafal Quran, jadikan mereka. Agar apa? Agar kita nanti di akhirat kebagian syafaatnya. Gitu. Yang kelima, hak yang harus kita penuhi terhadap Al-Quran adalah belajar dan mengajarkan. Sebagaimana Nabi SAW berpesan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nih, Bapak Ibu, Nabi sudah memberikan pesan sebagai sebaik-baik manusia. Berarti kalau Nabi sudah mengatakan sebagai sebaik-baik manusia, tidak ada lagi sebutan, tidak ada lagi titel, tidak ada lagi gelar sebaik yang pernah disebutkan oleh Nabi. Kita ambil contoh, Bu. Kalau di dalam dunia akademik, dunia kampus, universitas, gelar yang paling tinggi apa? Profesor. Saya tanya, kalau sudah meninggal, gelar depannya apa dulu? Hah? Berubah nggak gelar profesornya? Berarti gelar profesor cuma sampai dunia. Betul? Oke. Dunia militer sekarang, ambil contoh. Apa jabatan paling tinggi dunia militer, Pak? Jenderal. Jenderal berapa, Pak? Bintang berapa? Bintang 5 Pak sekarang. Udah gak cukup bintang 4, tambahin bintang 5. Ya? Kira-kira kalau sudah meninggal apa nama depannya yang dulu? Selesai, jenderalnya hilang, diganti sama almarhum. Apa sih maksudnya? Ibu, bapak, jangan pernah bangga terhadap gelar yang dibuat oleh manusia. Jangan pernah sombong dengan gelar jabatan yang dibuat oleh manusia. Kalau tidak bisa memberikan manfaat untuk kita, dia hanya selesainya sampai urusan dunia saja. Tapi banggalah ketika Nabi SAW menyebut kita sebagai pembelajar Al-Quran, menyebut kita sebagai pengajar Al-Quran. Bangga Bapak Ibu.
Ibu bapak duduk di sini bangga nggak, saya tanya sekarang? Harus bangga, karena Nabi mengabarkan kepada kita disebut sebagai sebaik-baik manusia. Mestinya bangga. Mungkin ketika hari ini orang lain sibuk main di mall, tapi ini emak-emak suka main di mall nggak? Enggak ya. Ya. Kita mesti bangga, Ibu, karena kita sedang menjadi pembelajar Al-Quran. Maka Nabi menyebutkan kita sebagai sebaik-baik manusia, dan itu harus bangga karena yang nyebutin Nabi. Kalau Nabi sudah menyebutkan sebaik-baik manusia, titel dan gelar yang disebut oleh Nabi, maka titel itu akan berlaku dunia wal akhirah. Begitu. Ibu bangga nggak jadi pembelajar Quran? Bangga. Saya bangga jadi pengajar Quran. Kenapa? Saya buktinya jauh-jauh dari Bandung datang ke sini untuk ketemu sama ibu, hanya untuk sekedar menyampaikan Al-Quran 1-2 jam, selesai. Tapi buat saya menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena saya mengikuti janji Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Ibu pun sama. Tuh, beruntung nggak, Bu, kalau kita belajar Quran? Beruntung. Sudah fokus pada akhirat kita. Ya. Dan yang keenam, iman dari Al-Quran adalah menerapkan hukum-hukumnya. Nah, ini PR kita dan tugas kita semua. Ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan makna syifa di dalam Al-Qur'an bermakna dua. Satu, Al-Qur'an bermakna sebagai obat hati. Yang kedua, Al-Qur'an sebagai obat jasa dia. Al-Qur'an sebagai obat jasa dia, berarti ada yang namanya penyakit jasad. Apa contohnya penyakit jasad? Ini ibu-ibu nggak pernah punya penyakit, sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Apa penyakit jasad contohnya? Ibu nggak pernah punya sakit? Jantung. Nah, itu penyakit jasad. Apa lagi? Diabetes, liver, ginjal. Apa lagi, Bu? Kanker ya. Itu penyakit jasad. Yang ketika manusia terjangkiti penyakit jasad, yang rusak apanya? Ya jasad. Ibu punya penyakit jantung, yang rusak apanya? Jantung. Ibu punya penyakit ginjal, yang rusak? Ginjal. Liver. Kalau penyakit jasad, maka kemudian yang rusak ya jasadnya. Ya. Kalau kita punya penyakit jasad, yang rusak ya jasadnya. Kalau jantung ya jantungnya. Maka urusan penyakit jasad itu urusannya cuma sampai dunia saja. Karena nanti di akhirat malaikat nggak akan nanya sakitnya kita apa. Nanya nggak malaikat? Kenapa panjenengan sakitnya ini kok kanker? Kenapa? Nanya gitu malaikat, Pak? Enggak. Malaikat tidak akan nanya sakitnya kita. Ya. Tapi justru yang paling berbahaya sebetulnya bukan penyakit jasad. Penyakit apa? Hati. Apa contohnya penyakit hati? Ya? Apa, Bu? Iri, dengki, terus hasad, hasud. Apa lagi? Meriang. Oh, meriang. Kalau kita punya penyakit hati, yang rusak apanya pada diri kita? Mboten. Apanya? Mboten. Apanya? Mboten. Kalau kita punya penyakit hati, yang rusak apanya? Mboten. Apanya? Imannya mboten. Ayo, saya mau tungguin sampai maghrib atau nyerah aja? Mau nyerah aja? Ya sudah, Bu, di mana-mana, Bu, murid gak akan bisa menang sama Ustadz. Baik, saya kasih contoh gambaran, Bu, ya. Kalau kita punya penyakit hati, apa yang rusak pada diri kita? Nabi pernah kasih pesan begini dalam sebuah hadisnya. Nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian,
Ada orang-orang yang ketika di dunia dia ahli ibadah, ketika di dunia dia ahli sedekah, ketika di dunia dia ahli masjid, ketika di dunia dia ahli ilmu, tapi di akhirat kata Nabi menyebutnya sebagai orang-orang yang muflis. Apa muflis? Apa yang bangkrut? Apa yang rugi? Muflis itu rugi, bangkrut. Apa yang rugi dan bangkrutnya? Nah, orang yang punya penyakit hati maka akan rusak pada dirinya amal. Kenapa? Ternyata ibadahnya bukan karena Allah. Ternyata sedekahnya bukan karena Allah. Pak DKM, saya mau sedekah buat masjid, tapi nanti pas Jumatan tolong diumumkan. Ada yang begitu di sini? Di tempat saya ada, Bu. Hati-hati ya. Apa namanya itu? Ria. Gak jadi tuh amal soleh kita, sedekah kita. Lantas bagaimana agar kita terhindar dari penyakit hati? Oke, buka Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd 28. Buka ayatnya. Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini salah satu contoh ayat. Ini obat untuk penyakit hati manusia. Apa kata Allah? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya perintahnya harus iman. Wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum, hatinya pasti Allah kasih ketenangan. Hatinya Allah pasti kasih kedamaian, ketentraman. Apa yang membuat orang beriman itu hatinya tenang? Bidzikrillah, ingat Allah. Lantas yang dimaksud ingat Allah itu seperti apa, Ustaz? Yang dimaksud ingat Allah itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa contohnya ingat Allah? Salat. Salat itu mengingat Allah bukan? Ngaji mengingat Allah bukan? Sedekah mengingat Allah bukan? Menuntut ilmu mengingat Allah bukan? Maka siapapun yang ketika punya masalah, ingin disembuhkan masalahnya, ingin diangkat musibah-musibah pada dirinya, ingin disembuhkan hatinya, dijauhkan dari penyakit hati, maka banyakin ingat Allah. Saya sering nasihati begini, Ustaz, saya punya masalah A, B, C, dan D, disebutin. Saya tanya, Ibu bagaimana sholat Ibu? Masih sering bolong. Oke, perbaiki sholat Ibu. Bagaimana mungkin Allah kabulkan doa kita sedangkan sholat saja masih bolong? Betul? Oke. Datang lagi, Ustaz, saya sudah sholat, tapi kok kenapa hati saya masih resah, masih gelisah? Kok masalah saya tidak selesai-selesai? Saya tanya lagi, Ibu, sudahkah setiap hari Ibu membuka Al-Quran dan kemudian Ibu baca? Belum, Ustaz. Saya tanya sama ibu-ibu, banyakan buka HP atau banyakan buka Quran? Mana mama milenial di sini? Banyakan buka HP, banyakan buka Quran. Bener Mbah? Karena Mbah gak punya HP. Coba tanya yang punya HP, Mbah punya handphone. Banyakan buka HP, banyakan buka Quran, Bu. Buka handphone kan? Setiap ada WA masuk, buka. Baca Facebook, buka. Kadang kita buka HP lebih banyak atau lebih lama, bisa berjam-jam. Coba baca Quran 5 menit aja udah ngantuk gitu. Udah malas itu baca Quran, kadang cuma 5 menit saja. Itu penyakit kita. Maka saya sarankan, kalau kita punya masalah, deketin Allah, baca Quran. Ustadz, saya sudah sholat, sudah tilawah Quran, tapi kenapa kok saya masih resah, masih gelisah? Saya tanya lagi, Ibu suka sedekah? Belum, Ustaz. Baik, sekarang coba banyakin sedekah. Saya tanya, Ibu kalau sedekah, kira-kira uang warna apa yang akan Ibu masukin ke kenceleng infak? Tadi harusnya kenceng infaknya jangan diputerin dulu saya sebelum bahas ini, biar nanti pas dibongkar warnanya merah semua, Pak. Saya tanya sama ibu-ibu jujur ya,
Ibu-ibu pada pegang dompet tuh, saya lihat pada punya dompet satu-satu. Ketika nanti kenceleng 4 keliling misalkan, tapi udah keliling. Ibu buka dompet ibu. Di dompet ibu ada warnanya macam-macam itu uang. Apa tuh? Merah, biru, hijau, ungu, kuning, abu-abu. Kira-kira yang masukin ke kenceleng warna apa? Ayo jujur. Mau saya buktiin mana kenceleng sudah posisi mana? Kita bongkar ya. Kita lihat warna yang mana yang paling banyak. Abu-abu. Saya tanya sekarang, ibu sedekah cuman abu-abu warnanya. Saya minta sama ibu, coba kalau ibu sekarang berdoa sama Allah setiap sholat, ibu mintanya apa? Saya tanya. Ya Allah, minta disehatkan keluarga. Ya Allah, minta dimudahkan rezeki. Ya Allah. Ya Allah, aku belum punya rumah. Ya Allah, coba segerakan aku punya rumah. Ya Allah, aku belum punya kendaraan, minta punya kendaraan. Ya Allah, aku belum berhaji, minta sama Allah dihajikan. Ketika sedekah 2.000, nyambung gak dengan doa kita, dengan minta kita? Piye? Ibu minta sama Allah banyak, gak tanggung-tanggung. Tapi ketika Allah perintahkan kepada kita untuk ngeluarin haknya Allah saja sedekah, ibu masih hitung-hitungan. Allah hitung-hitungan sama kita nggak, saya tanya. Allah hitung-hitungan sama kita nggak, Pak, Bu? Tapi kenapa ibu hitung-hitungan sama Allah? Ibu kalau seandainya Allah mau hitung-hitungan sama ibu, ibu kalau masuk rumah sakit, kemudian ngirup oksigen, berapa harganya satu tabung, saya tanya? Ada yang pernah masuk rumah sakit? Berapa satu oksigen, Bu? Berapa, Pak? Ratusan ribu ada, Pak? Ada sampai jutaan? Tergantung kilogramnya ya. Oke, anggap 1 juta satu tabung, dan ibu harus itu cuma punya oksigen 1 hari. Pulang dari rumah sakit ditagih nggak? Ditagih ya, Bu, nih bayar oksigen tabung 1 juta. Saya tanya, Allah setiap sore pernah turun tagihan nggak ke kita? Untuk ngirup oksigen dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Setiap bulan ada tagihan dari Allah nggak buat kita? Nggak ada kan? Allah cuma perintahkan kepada kita, sok kamu beribadah. Kalau ada hak Allah, keluarkan hak Allah. Salah satu haknya Allah itu dengan sedekah. Lah sedekah ibu masih ngitung-hitungan. Coba kalau ibu masuk rumah sakit, ibu sakit dirawat bisa jutaan yang keluar, betul? Dan mau nggak mau ibu harus bayar ke rumah sakit, betul? Tapi kenapa kita ketika kita punya rezeki, ketika kita dimudahkan usaha kita, kita masih hitung-hitungan sama Allah? Ibu jangan pernah hitung-hitungan sama Allah, karena Allah tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah, wajar bisa jadi selama ini banyak doa ibu yang belum dikabul. Ngeri ya, ngeri ya. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau ada yang warna merah, udah masukin warna merah, jangan sayang, aduh buat belanja Ustaz. Begitu, Bu? Cuma satu piye? Kalau ibu yakin, ibu keluarkan, Allah ganti dengan 10 kali lipat. Ibu yakin gak sama Allah? Coba sekarang keluarkan. Tuh, kan masih ragu. Bagaimana Allah kemudian kasih dan kabulkan doa kita? Kita aja masih ragu sama Allah. Jangan ya. Ustaz, saya sudah salat, saya sudah tilawah Quran, saya sudah sedekah, tapi kenapa hati saya masih gelisah? Saya tanya, ibu sudah belum setiap pekan ibu sempatkan untuk kumpul dengan orang-orang soleh di majelis ilmu mengkaji Quran? Saya tanya. Enggak pernah, Ustaz. Baik, sekarang rutinkan setidaknya seminggu sekali ngaji, kumpul dengan orang-orang soleh membahas Al-Quran. Di sini rutinan, Pak? Rutinan, Bu? Seminggu sekali? Seminggu sekali? Sering? Wah, mantap ini. Ya, setiap hari ada. Dahsyat ini. Ya, maka salah satu agar Allah kemudian berikan ketenangan, berkumpul dengan orang-orang soleh di majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah jamin 4 hal kepada mereka. 1, Allah berikan tumaninah. Yang kedua, Allah curahkan rahmat. Yang ketiga, berkumpul bersama para malaikat. Yang keempat, disebut nama-nama kita oleh makhluk Allah yang mulia, itu para malaikat.
Makanya saya sering sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di majelis ilmu sedang mengkaji Quran, maka Bapak lihat kiri kanan, samping kiri kita, depan belakang kita duduk dengan siapa. Kalau saya suruh begitu. Kenapa? Bapak Ibu tahu tidak? Kelak nanti ketika di akhirat kita dikumpulkan, kita ini akan menjadi saksi di antara kita. Ini ibu-ibu pada kenal semua, enggak namanya? Kenal? Satu kampung ya. Hafal wajahnya satu persatu? Hafal bu? Kok nggak hafal? Ini kenal? Depan belakang kenal ibu? Ini seragam, pasti kenal nih. Ada yang nggak kenal di sini? Yang nggak kenal kenalan. Oh iya, serius ya? Untuk apa Ustadz? Kenapa kami harus berkenalan? Ibu, kita belajar. Kelak nanti di akhirat kita sering menjadi saksi di antara kita. Saya bersaksi untuk ibu, ibu bersaksi untuk saya, dan ibu saling menjadi saksi di antara ibu. Kita nanti di akhirat saling menjadi saksi bahwa saya pernah duduk di sini bersama ibu, saya sampaikan Al-Quran. Saya mungkin tidak bisa mengenal ibu satu persatu karena terlalu banyak buat saya. Tapi ingat, mata ibu, telinga ibu, hidung ibu, tangan ibu, dan kaki ibu akan menjadi saksi bahwa kita pernah bersama, betul? Karena Allah menyampaikan dalam Quran surat Yasin, nanti di akhirat lisan kita akan dikunci. Apa yang menjadi saksi? Mata, tangan, telinga, kaki. Maka gunakan sekarang. Bu, lihatin saya biar hafal. Siapa nama saya, Bu? Tuh, kan gak nama ini Bu Nopi, gimana sih gak kenal saya? Ini dikenalin nih. Kenal saya Bu? Siapa nama saya? Alhamdulillah. Ini di aku nih jadi anak ibu, mau gak? Atau menantu ibu? Udah Bu. Masya Allah. Kita nanti akan menjadi saksi di antara kita bahwa kita pernah duduk bersama, pernah ada di waktu yang bersama seperti ini. Nanti kelak, ya Allah, aku menjadi pernah bersaksi duduk bersama si fulan dan si fulan. Indah gak Bu kalau kita di majelis ilmu? Semakin banyak kita duduk di dalamnya, maka sungguh kemudian akan banyak persaksian untuk kita masing-masing. Kalau ibu seminggu berapa kali ngaji di sini? Sering. Kadang keliling Bu ya. Oh, Masya Allah. Setiap ibu keliling ketemu teman-teman yang baru, kenalan Bu. Apa? Iya, salaman, kenalan. Salaman dan kenalan. Ibu dari mana? Itu tanya tuh. Nama saya Bu Lasmini. Ibu dari mana? Nama ibu siapa? Begitu. Kan nanti mata kita bersaksi kalau kita pernah ketemu, pernah kenalan. Di akhirat nanti saksinya bukan sekarang. Begitu pun caranya. Semakin banyak ini mata kita menjadi saksi, semakin banyak langkah kaki kita akan menjadi saksi untuk kita, maka akan semakin banyak amal-amal itu kita kumpulkan nanti di akhirat. Begitu. Ya. Nanti begitu ya Bu ya. Indah makanya ya kalau kita belajar ilmu itu, menuntut ilmu itu indah ya. Iya. Mau dilanjut? Saya sampai jam berapa ini? Bu, sampai jam berapa? Beres ya? Hah? Kalau belum selesai? Saya review dulu karena masih panjang. Ya, karena saya telat tadi. Oke, sekarang kita bahas obat jasa dia. Ini saya angkat karena waktunya pendek. Ibu lihat ke depan semuanya. Gambar apa ini? Hah? Saya mau tanya, saya mau ngetes Quran ini dulu sekalian. Sudah sampai belum ayatnya? Buat apa ini? Delima. Sepakat semuanya di delima? Pertanyaan saya, ada dalam Quran nggak? Surat apa? Kamu jawab yang bilang ada. Ayat berapa? Ini ibu ngajinya sudah sampai ayatnya belum? Atau cuma sekedar baca saja? Sebagai baca aja. Ya Allah. Nah, di sini pentingnya kita ngaji, memahami Quran ya. Baik. Nanti buka, silakan nanti buka ayatnya.
Al-An'am 99, Al-An'am 141, Ar-Rahman ayat 68. Siapa yang suka baca surat Ar-Rahman? Siapa yang sering baca Ar-Rahman? Baik. Ibu, ayat 68 tuh ayatnya berbunyi begini. Fihima fakihatu wa nahla wa rumman. Apa rumman? Delima. Oh, baru tahu. Yo. Rumman itu artinya delima, Bu. Allah menyebutkan. Karena setiap sesuatu yang Allah sebutkan tidak mungkin tidak bermanfaat untuk manusia. Pasti ada manfaat buat manusia. Rumman itu delima. Ibu tahu tidak? Saya nyari delima itu sampai saya harus datengin profesor di Bandung. Salah satu guru besar ITB di Bandung. Namanya Profesor Anang. Beliau guru besar di ITB. Saya cuma pengen tahu delima itu kandungannya apa. Datengin ke rumah beliau, Bu, saya silaturahim. Ternyata apa itu? Delima ini dahsyat. Kandungan antioksidannya tinggi, vitaminnya tinggi. Kandungan kalsium, kaliumnya juga tinggi di dalam buah delima. Makanya delima itu satu obat apa? Penyakit jantung, obat kanker. 5. Selain buahnya, kulitnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ibu punya pohon delima, dimakan buahnya, dalamnya bijinya, kulitnya jangan dibuang. Gimana caranya? Ibu tahu tidak? Kulit delima itu khasiatnya sama seperti kulit manggis. Tahu kulit manggis? Ada obatnya, ada produknya. Untuk apa dia kulit manggis? Kanker. Tadi saya bilang delima itu buat kanker. Caranya gimana? Gampang, sederhana. Kalau nanti ibu makan buahnya, kulitnya jangan dibuang. Cuci bersih, jemur, digodok, minum airnya. Itu obat kanker. Jadi tidak hanya buahnya, kulitnya, ternyata daunnya juga jadi obat. Tahu ya? Gimana caranya? Dibuat teh. Ibu petik, kalau punya pohon delima, petik daunnya, dikeringkan, bikin wedang. Nanti wedangnya, wedang delima. Pernah coba? Kenapa belum coba? Baru tahu. Ya Allah. Kayaknya kalau saya nggak datang ke sini nggak pernah tahu ya. Oh ini secang ya? Wedang ya. Nah, ini yang saya cari. Wedang, nanti kalau ada kajian yang punya delima, bikin wedang delima daunnya. Belum pernah coba kan? Oke, kita cek lagi kualitas Quran ibu-ibu sudah sampai mana? Buah apa ini? Gedang. Dan bisa atau tidak? Cau. Kalau sudah mah cau ya. Saya tanya, ada nggak dalam Quran surat? Ya Allah, ngajinya udah sampai surat ini belum? Ya surat apa ibu? Susun. Alwa ayat pinten? Buka Quran surat Al-Waqiah ayat 29. Wa qalhin man, dari pohon pisang yang bersusun-susun, cuma satu ayat pisang. Oh iya. Jadi selama ini kita cuma makan aja Bu ya, nggak tahu kalau itu disebutin dalam Quran. Ya Allah. Ibu tahu nggak pisang obat apa? Pencernaan. Obat kenyang, Ustaz. Pisang itu obat penyakit jantung. Gimana caranya? Makan dengan kulit-kulitnya. Wah, ini serius Ibu. Karena banyak pola yang salah kita dalam cara makan pisang. Ibu kulit makan pisang, dikupas kulitnya. Ada serat-serat di dalam pisangnya yang nempel dari kulitnya, dimakan, dibuang. Kulitnya kita kasih ke kambing. Yang sehat ibu atau kambing? Ya,
Makanya wajar yang penyakitan. Makan pisang tapi penyakitan. Yang sehat kambing. Buktinya apa? Kambing nggak pakai baju, nggak masuk angin. Ibu nggak pakai baju. Sehatan kambing kan. Cara pola kita salah. Ibu tahu tidak? Kandungan 40-60% kandungannya, vitaminnya, kalsium, kaliumnya ada di kulit justru. Oh, baru tahu. Makanya ibu makan pisang nggak sehat-sehat. Kalau ibu punya penyakit jantung, caranya apa? Makan dengan kulitnya, blender, campurin madu biar nggak sempat-sempatnya hilang. Itu buat penyakit jantung. Ya itu baru tahu. Ya Allah. Dia obat insomnia. Ibu-ibu yang punya, ada yang di sini ibu-ibu yang punya diet, program diet. Gak usah diet-dietan Bu ya. Kenapa? Nikmat kita berkurang. Segala gak boleh, makan aja udah makan. Asal polanya benar aja. Ya. Ibu diet makan nikmatin dunia Bu. Banyak segala dipantang, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Udah makan aja. Tinggal cara makan kita yang benar, yang tepat. Kapan kita harus makan ini, kapan makan itu. Begitu caranya. Bukan semua dipantang. Oke. Buah apa ini? Anggur. Ada dalam Quran. Apa ada itu? Suratnya. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat berapa? Emang ada dalam Al-Waqi'ah gitu? Saya seumur-umur mengkaji nggak ada anggur dalam surat Al-Waqi'ah. Tidak ada. Cek. Nah, ini. Surat apa aja? Surat apa aja? Wah, susah banget ini. Oke. An-Nahl 11, Al-Baqarah 266, Abasa ayat 28. Dalam Quran surat Abasa ayat 28 Allah menyebutkan wa'ina bau wa qadba, dari anggur dan sayur-sayuran. Anggur disebutin Bu. Anggur itu obat apa Bu? Ternyata anggur itu obat penyakit jantung. Antioksidannya tinggi dia. Buat kanker. Makanya zaman Nabi SAW anggur itu dikeringkan namanya. Anggur yang dikeringkan namanya kismis. Itu anggur yang dikeringkan. Ada yang baru tahu kalau kismis itu anggur? Cum. Hah? Udah tahu. Pertanyaan saya, ibu pernah makan nasi kebuli nggak? Tapi jangan versi Jogja, versi Arab. Karena saya pernah beli nasi kebuli versi Jogja, nggak ada kismisnya. Diganti sama telur. Ya. Kalau versi Arab ada kismisnya nggak Pak? Ada. Dan hampir sebagian masakan orang Arab itu pasti pakai kismis. Untuk apa dia? Buat penetral kolesterol, diabetes, darah tinggi. Jadi ibu, kalau pengen masakan ibu nanti bisa menetralkan dari kandungan-kandungan yang lemak tinggi, coba ibu bikin gudeg, campurin kismis. Serius saya? Kenapa pada ketawa? Aneh ya? Udah coba belum? Sekarang coba kalau ibu pengen sehat. Ibu makan tengkleng, tahu tengkleng? Campurin kismis. Sudah pernah coba? Ibu bikin mendoan, campurin kismis. Pernah coba? Ibu bikin nasi goreng, campurin mendoan, campurin kismis. Udah pernah coba belum nasi goreng pakai kismis? Jadi ibu makan kismis kapan atuh? Lebaran. Kalau ada tetangga yang pulang haji sama umroh, itu pun kalau kebagian. Menderita ibu-ibu Maya. Kalau ibu pengen sehat, coba beli kismis di rumah, campurin ke masakan-masakan itu, dia penetralnya. Udah pernah coba belum?
Ini Quran loh yang disebutin loh. Coba di sini di Jogja beli kismis di mana, Bu? Hah? Toko roti? Ada. Ya wes, nanti beli 1 kilo khusus untuk ibu campurin masakan biar sehat. Oh iya, nanti bikin gudeg campurin kismis. Pernah coba belum? Enak ibu. Nanti kalau saya, ibu, Bu Nopri nanti undang saya ke sini. Ada satu ibu yang bikin gudeg pakai kismis. Nanti kita makan bareng sama saya. Karena saya belum pernah nyoba. Yang gudeg ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini obat ya Bu ya, obat jasad. Apa ini? Buah? Apa Mbak? Tin apa zaitun? Ini ngajinya sudah sampai surat mana? Ada nggak dalam Quran? Surat apa? Atin. Kenapa ibu nyebutin langsung surat Atin? Karena ngajinya baru sampai surat Atin. Wahtini wa zaitun. Ini zaitun Bu, bukan tin. Ya Allah, ini ngajinya kemana aja atuh? Nih, zaitun tuh begini, ini buahnya, itu daunnya. Ada yang sudah pernah lihat pohonnya? Udah pernah lihat pohonnya? Belum? Ya Allah. Apa Bu? Menyedihkan ini Mah ya. Kita baca Quran kita nggak tahu tadaburnya, bentuknya seperti apa nggak tahu ya. Ya Allah. Zaitun obat apa? Jantung, kolesterol darah tinggi. Ibu-ibu biasanya zaitun buat apa Bu? Buat kulit ya. Ada kosmetik berbahan zaitun? Buat apa? Kulit. Buat apa kulitnya? Kinclong. Biar kenyal-kenyal. Karena dia mengandung kolagen. Ya. Aduh, mama apal kecantikan mah. Apa ini? Buah apa ini? Buah apa ini? Jambu. Buah tin, watin. Udah pernah makan buahnya? Belum. Udah. Kapan? Punya pohonnya Ibu? Ibu kalau punya pohon tin saya tanya, nunggu buahnya aja ya? Daunnya dibiarin ya? Salah itu. Ibu tahu nggak? Daun tin yang sudah akan tua mau jatuh itu justru antioksidannya kandungannya tinggi. Kalau saya dibuat teh. Jadi kalau ibu jangan hanya nungguin buahnya matang, daunnya bisa dimanfaatin, dicuci bersih, dikeringkan, bikin wedang. Nanti kita ngewedang. Kalau saya kesini lagi, ibu yang punya kita wedang daun tin. Udah pernah coba belum? Selama ini daunnya dibuang aja. Nggak punya ilmu. Nah nanti Bu, daunnya dibikin wedang, bikin teh, namanya wedang tin. Udah pernah coba belum? Itu buat kanker loh Bu, buat kolesterol, diabetes, darah tinggi. Baru tahu. Ya Allah. Nanti tak bikin ya. Nah saya kesini lagi sudah harus tersedia ya. Alhamdulillah. Apa ini? Kurma. Tahu kurma? Kapan terakhir makan kurma? Sering? Atau Ramadan aja? Oke. Kurma itu paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Mohon izin Bu ya, jangan ingetin saya ya. Jam 6 lah maksimal. Maghrib, jam berapa Pak Maghrib Pak? 6 lewat? 6 lewat 5. Baik, sebelum Maghrib diselesaikan. Oke, banyak manfaatnya. Apa ini? Ada dalam Quran? Ada, bahkan sampai kemudian Allah menyebutkan satu surat namanya An-Nahl. Ini obat semuanya. Baik, terakhir, apa ini? Pohon apa ini? Bida. Orang Jawa bilangnya widoro Pak. Widoro. Nah itu saya bawa pohonnya nanti untuk diwakafkan. Yang belum tahu kenal pohon bidara, ada pohonnya. Ya. Bapak tahu tidak pohon bidara disebutkan di dalam Al-Quran?
Gak tahu ya? Saya jelaskan. Ada 4 ayat yang menyebutkan pohon bidara. 1 dalam Quran surat Saba ayat 16. Bidara disebut sebagai sidrin qalilin. Pohon bidara yang jumlahnya sedikit. Maksudnya apa? Pengganti tanaman di negeri Saba akibat diazab oleh Allah karena banjir. Maka Allah ganti tanaman-tanaman di negeri Saba itu dengan tanaman yang belum pernah ada sebelumnya. Kata Allah min aslin syai'in. Allah ganti dengan tanaman tapi buahnya rasanya pahit, min sidrin qalilin, dan Allah ganti dengan pohon bidara yang jumlahnya sedikit. Pohon bidara itu berduri enggak, Bu? Berduri tidak? Ada durinya. Jadi ini tangan saya foto begini, Bu, untuk membandingkan kira-kira buahnya sebesar itu. Tapi tahu nggak Ibu, buahnya enak, rasa sepet-sepet seperti apel. Ada yang punya pohonnya? Sudah berbuah? Segede apa, Bu? Masih kecil. Nah, nanti ditanam ya di sekitar masjid, nanti kita wakalkan. Yang kedua, Al-Waqiah 28. Allah menyebutkan sidrin makhdud, pohon bidara yang tidak berduri. Loh, tadi katanya berduri, Ustaz. Tapi kenapa tidak berduri? Yang dimaksud sidrin makhdud itu pohon bidara yang di surga. Bedanya di surga itu tidak berduri. Di dunia berduri, kebalikan. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 14 dan 16. Inda sidratil muntaha. Bapak Ibu, apa sidratil muntaha? Tempat apa itu? Tempat Mi'raj Nabi kan? Di mana Nabi SAW pernah dipanggil langsung ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Pertanyaan saya, Sidratul Muntaha itu apa? Ibu akan temukan di dalam tafsir Quran surat An-Najm ayat 14. Sidratul Muntaha itu pohon bidara. Dari kata sidr, sidroh itu bidara. Muntaha itu puncak. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj, beliau menyebutkan yang dimaksud pohon bidara itu, yang dimaksud Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang akarnya di langit ke-6, batang pohon dan buahnya di langit ke-7. Dan dialah menjadi puncak dunia. Jadi akhirnya dunia itu di langit ke-7, itu semesta itu batasnya sampai situ. Puncaknya di Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha hanya satu-satunya makhluk yang boleh masuk di dalamnya cuma Rasulullah. Malaikat Jibril nggak nyampe Sidratul Muntaha ketika menghantarkan Mi'rajnya Nabi. Nggak nyampe beliau. Cuma Rasulullah yang pernah sampai ke sana. Makanya di dalam Al-Quran pohon bidara itu begitu istimewa dan mulia. Kenapa? Karena disebutkan di 3 tempat yang berbeda. Dan itu satu-satunya tanaman. Saya buka lagi tafsirnya. Ternyata cuma 1 tanaman, namanya pohon bidara, itulah yang kemudian disebutkan di 3 tempat. Dunia, surga, langit. Tidak hanya itu, ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bidara di lebih 80 hadisnya dengan riwayat yang berbeda-beda. Makanya hari ini dari kita kaum muslimin banyak sunah-sunah dari pohon bidara yang terlupakan. 1 sunahnya, lihat hadisnya. Sunnah pohon bidara adalah untuk mandi bagi mu'alaf. Nih, ini hadisnya, hadis ini sahih. 1 buat mu'alaf. Pertanyaan saya, teman-teman mu'alaf ketika masuk Islam mandi dengan bidara tidak? Tidak, padahal itu sunnah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sunnah dari pohon bidara yang kedua yang hari ini terlupakan oleh kita adalah untuk memandikan jenazah. Bapak, di sini ada yang meninggal pakai bidara tidak? Tidak ya? Kenapa tidak? Gak tahu. Baik, nanti kita wakafkan, Pak. Kalau sudah besar pohonnya, nanti undang saya lagi, kita praktek bagaimana menggunakan bidara untuk memandikan jenazah. Ini yang terlupakan, sunnah yang kedua. Yang ketiga, sunnah yang ketiga yang terlupakan oleh kita adalah bidara. Sunnahnya nih buat ibu-ibu mandi pasca haid dan nifas. Baru tahu. Oh, ada sunnah ibu-ibu yang terlupakan. Ini simbah-simbah gimana? Ustaz, saya sudah menepos, sudah nggak haid lagi, sudah nggak nifas lagi, gimana? Ada 1, Bu, tenang saja, yang sunnah pasti akan ibu pakai. Kapan itu? Jadi mayit. Iya. Nah, ibu-ibu yang sekarang masih haid, masih bisa nifas, coba sunnahnya sempurnakan mandi dengan bidara. Ini hadisnya. Hadis ini dari Aisyah. Nabi pernah nyebutin,
ta'khudu, kata Nabi, ihdakunna, hendaklah kalian mengambil ma'aha, airnya, wasidroha, dan bidara. Jadi sunnahnya ada 3 sunnah yang hari ini terlupakan oleh kita kaum muslimin. 1, bidara itu untuk mandi mu'alaf. 2, untuk memandikan jenazah. Yang 3, untuk ibu-ibu mandi setelah haid dan nifas. Saya kemarin baru bikin acara di Masjid Al-Jihad, ibu-ibu majelis taklim, itu kajian kedua, mintanya apa? Bidara dan sunnah bagi muslimah. Jadi saya praktek di situ fikihnya dan juga plus sekaligus praktek membuat bidara untuk mandiannya. Nah nanti ya, masih banyak kajian. Oke, ini waktu saya nih. Nah baru ini Bu, bidara buat ruqyah, buat ngusir jin nih baru. Dari mana penjelasannya? Memang Nabi tidak pernah menyebutkan di dalam hadis, tapi penjelasannya ada di dalam penjelasan ulama tabi'in. Namanya Wahab bin Munabbih. Silakan Bapak Ibu bisa buka penjelasan ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir. Bukan nanti Bu, Al-Baqarah 102 itu tentang sihir. Tapi bukannya di Al-Qurtubi tafsirnya. Al-Qurtubi menukil pendapat dari Wahab bin Munabbih. Beliau pernah menggunakan 7 lembar dari daun bidara, ditumbuk halus, masukkan ke dalam air, kemudian dibacakan ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, diminumkan dan dimandikan. Nah itu tata cara menggunakannya. Makanya dia buat siapa? Untuk mengusir gangguan, mengobati gangguan jin dan sihir. Ya. Oke, terlanjut, terakhir. Nah, berikutnya bidara untuk obat. Dari mana penjelasannya? Nih, disebutkan di dalam kitab At-Tibun An-Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menuliskan bidara itu obatnya apa? 1, buahnya bisa dimakan. 2, untuk mengobati diare. Jadi kalau yang punya diare makan daunnya Bu. Obat untuk penyakit perut, lambung, semua yang ada di dalam perut, pencernaan, termasuk kista, itu obatnya ada di bidara. Liver itu bidara, empedu bidara, meningkatkan nafsu makan dan lain sebagainya. Nah itu bidara. Oke, terakhir sebelum saya tutup, saya mengutip Quran surah An-Nahl ayat 89. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Bu, Al-Qur'an itu Allah turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa huda, Al-Qur'an itu adalah petunjuk, wa rahmah, dia juga rahmat, wa busra, dan dia kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang muslim. Itu saja dari saya. Kalau mau dilanjutin tambah panjang, kalau berhenti ya memang sudah waktunya berhenti. Ada pertanyaan atau lanjut Ibu? Tutup aja ya. Waktunya sudah mendekati. Mohon maaf. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mohon izin Bapak di sesi akhir kami mau serah terimakan pohon bidara. Sekarang aja ya. Dari saya itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah pertemuan kita sekalian. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa berjumpa lagi, karena beliau memang memiliki series. Jadi untuk yang pertama pertemuan yang saat ini judulnya, kemudian ada judul-judul berikutnya juga. Kepada Bapak dan baru untuk dipersilakan kepada bidara ini, ada
silakan duduk, jangan berminat. Berapa tahun? Oh ya, tahu ya. Terima kasih Ustaz Sofyan atas segala ilmunya. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang sempurna. Kepada ibu yang hadir juga, dan semoga perjalanan setiap langkah ibu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga menempatkan sebagai sebab ibadah yang menjadikan doa ibu semua terkabul. Selamat jalan, selamat kembali sampai di rumah. Jangan lupa pengajian ini akan hadir kembali 1 Februari, hari Sabtu pertama jam 4 sore ya. 1 Februari jam 4 sore di Masjid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Oh, Ji. Apa? Di surga. Di langit. Sudah termuntahan. Yang mendapatkan surprise bisa diambil. Saya mau tanya. Ini beda. Boleh nggak? Saya mau coba bikin ini penalti lebih. Saya perlu buat ini berapa lagi? Masih 10.